pagi Bapak Ibu, Opa Oma. Yuk sekarang kita akan bersuka cita memuji Tuhan ya. Opa Oma yang bisa berdiri boleh berdiri. Yang nggak bisa nggak apa-apa ya. Yang penting tangannya, palanya goyang-goyang ya. Oke, kita nyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Oke, kita nyanyi semua dengan sukacita. Boleh tepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, yes. Mari kita bersukaria, bersukaria. Katakan lagi. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan sama-sama ya dengan semangat ya. Lagi. Hari ini, yes, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oh giranglah ya, oke sama-sama katakan. Oh giranglah, tangannya ke atas, tangan ke atas, tangan ke atas. Yeah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, katakan lagi oh giranglah. Oh giranglah, tangan ke atas. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh girang lagi, oh giranglah sebelah sini deh ya. Lagi. Cinta pada saya. Oh girang. Sekarang sebelah kiri saya mau lihat. Masih semangat gak? Oh girang. Oh giranglah, Yesus. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekarang kita sama-sama ya oh giranglah. Oh giranglah, tangan ke atas lambaikan. Oh giranglah, Yesus. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita katakan sama-sama ya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Yes. Dengan pujian katanya. Hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia giranganku. Lagi tangan ke atas. Oh giranganku. Oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, oh. Dia giranganku. Oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Lagi oh giranganku. Oh giranganku. Oh dia giranganku. Amin. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, oh. Dia giranganku. Oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab dia giranganku. Haleluya. Boleh tepuk tangan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Bapak Oma. Kita akan satukan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, Yesus, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan Engkau Tuhan. Dari malam tadi hingga berakhir. Pada pagi hari ini Kau kumpulkan kami di tempat sini hanya untuk memuji, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan.
Tak habis-habisnya kami ucapkan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kau masih beri kesempatan kami untuk nafas kehidupan. Kau masih beri kami bertemu dengan orang-orang yang kami cintai, terutama keluarga kami, sahabat-sahabat kami di tempat ini. Tuhan, kami berpikir apa yang kami ingin balas Tuhan, dengan kasih-Mu, berkat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau menjaga kami, Kau melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kita katakan sama-sama, dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan. Katakan sama-sama. Dengan apa aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kita katakan sama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur apapun Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau bersyukur Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, perlindungan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih padamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu silakan yang ingin mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang tidak pernah henti-hentinya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik bagi kami semua Tuhan. Kau mengorbankan anak-Mu di salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur karena apa perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, masih banyak yang ingin mengucap syukur Tuhan. Kami juga percaya Kau tahu isi hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Ya, mari kita akan menaikkan pujian lagi atas pujian kesaksian ini, tanggapan pujian kesaksian ini. Tuhan begitu baik, tak terbatas kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kita katakan sama-sama. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Terima kasih Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Terima kasih Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Masih semangat ya Opa Oma ya? Ya, mari kita berdiri, kita akan lebih dan lebih lagi memuliakan Tuhan, menyambut Tuhan, memuji Tuhan. Karena Allah bangkit. Sama-sama ya kita tepuk tangan. Boleh goyangkan. Goyangkan badan Opa Oma dan tepuk tangan. Oma Opa ya. Lagi. Silakan. Gerakanlah kekuatan-Mu ya
kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama ya. Haleluya, kibarkanlah panjinya. Boleh tangan ke atas ya, Opa Oma. Karena kebangkitan Tuhan, kita bersuka cita. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita katakan sekali lagi haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Sorakan haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Pak Oma. Kita akan lebih dan lebih lagi mengucap syukur kepada Tuhan karena pengorbanannya. Hari ini kebangkitan-Mu Tuhan, kemenangan-Mu Tuhan. Kami akan lebih dan lebih lagi menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Lebih dalam menyembah-Mu. Kita katakan dengan iman kita. Sungguh besar. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dengan iman. Opa Oma bisa berdiri. Sungguh besar setiamu, Nyatakan nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan
ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Tuhan. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau Raja segala raja. Haleluya. Kau Raja segala raja, Kau urapi kami Tuhan, Kau pulihkan kami. Ya Bapa, bawalah kami berjalan bersama Engkau. Kami percaya karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kami. Kami selalu nanti-nantikan Tuhan. Hadirat-Mu di tempat ini kami rasakan. Terima kasih Kau telah memulihkan kami. Kau telah menyembuhkan kami dari segala penyakit. Dari segala pergumulan di dalam keluarga kami. Karena Kau begitu baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini menjelang siang, kami siap untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kami siap membuka hati kami, pikiran kami. Kami siap Tuhan akan duduk manis untuk mendengarkannya. Terima kasih Kau telah mengirimkan anak-Mu, Bapak Hari Karnadi, yang akan mewartakan sebagian firman-Mu Tuhan. Yang nanti akan bisa kami andalkan di dalam kehidupan kami dan di dalam komunitas ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur selalu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam kehendak-Mu. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku.
kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Silakan waktunya Pak Hari. Ya. Pertama-tama tentu saya mau mengucap terima kasih pada Tuhan. Hari ini saya ingat-ingat mungkin sudah 20 tahun lebih saya belum pernah jumpa lagi dengan ibu-ibu yang ada di Paroki Kelapa Gading ya. Dulu saya berapa kali pernah hadir bersama-sama belajar lagi tentang apa yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih, saya lihat ada kawan-kawan dari Sumur Yakub Katedral memberi semangat pada saya juga. Juga saya lihat ada beberapa teman-teman yang pernah ikut berziarah. Terima kasih untuk hadir, saya merasa disemangati, dan tentu pada ibu-ibu, bapak yang setia hadir di persekutuan doa lansia ini. Terima kasih untuk memberi saya semangat lagi. Hari ini saya ditugaskan oleh Ibu Ina untuk bisalah kiranya berbagi apa yang saya pahami, apa yang saya mengerti, apa yang saya rasa saya harus perbuat berkaitan dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baru saja melewati Paskah. Sangat relevan, sangat pas, apalagi hari ini. Bacaan Injil, bacaan pertama berkaitan dengan kehadiran Yesus lagi ke dunia. Ada yang sudah baca bacaan hari ini? Semoga. Kuasa kebangkitan. Ibu Ina kasih tugas saya itu cukup berat loh. Berbulan-bulan saya coba pelajari lagi, saya coba pahami lagi, saya coba cari lagi referensi dari mana-mana. Saya dialog sama pembimbing rohani saya, dosen-dosen kitab suci saya. Romo, ini saya ada tugas untuk berbagi pengetahuan tentang kuasa kebangkitan. Kumpulin begitu banyak. Saya tanya Bu Ina, waktu saya berapa lama? 45 menit. Waduh. Semoga apa yang Tuhan kehendaki agar kita paham tentang kuasa kebangkitan dalam kurun waktu singkat ini benar-benar bisa saya berbagi dan maksimal. Kalau melihat dari bacaannya, itu diambil dari Paulus punya peristiwa. Mungkin boleh dibantu, sebelumnya terima kasih ya untuk bantu saya. Bacaannya coba kita perhatikan dulu ya. Dari surat kepada jemaat di Filipi. Kalau kita perhatikan apa yang ditulis oleh Paulus kepada orang-orang di Filipi itu mengungkapkan kerinduan dari Paulus setelah dia merasakan, dia mengenal, dia berelasi, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Maka untuk memberikan semangat yang buat saya ya, semangat kerinduan dia itu buat saya ingin juga dia bagi kepada saya. Dan saya percaya juga kepada kita semua. Apa sih yang Paulus mau sampaikan? Kita coba pahami walaupun waktunya terbatas ya.
Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus. Perkataan mengenal dalam bahasa kitab suci itu maknanya dalam sekali. Kalau bahasa spiritualitas, mengenal itu bukan hanya, mungkin ibu kalau pulang ya ditanya, siapa kemarin pembicaranya Hari Karnadi? Ibu kenal? Ya baru kenal gitu. Betul Bu ya? Tapi ibu kenal saya, tahu tahi lalat saya ada di mana? Tahu ibu ini? Enggak tahu. Itu bukan mengenal seperti yang dimaksudkan oleh Paulus. Tapi kalau sekarang kita udah salaman, udah kenalan. Ibu bisa ngomong di mana-mana, oh saya kenal Pak Hari. Oh saya pernah salaman. Oh saya pernah dengar apa yang dibicarakan. Tapi kalau ditanya, ibu tahu kenal luar dalam? Enggak. Paulus mengungkapkan ini dalam bahasa yang singkat. Mengenal dia yang dimaksud adalah tahu persis siapa Yesus. Apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus kehendaki, apa yang Yesus sanggup lakukan, apa yang Yesus bisa perbuat, dan semua yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia. Dia ingin tahu, dia ingin mengenal, dan dia ingin mengikuti apa yang dibuat oleh Yesus. Untuk saya, kalau saya bicara soal kebangkitan, kita ini orang lansia. Izinkan saya ngomong mungkin agak to the point. Kita ini sudah dekat ke sana. Betul? Ada yang bilang masih jauh? Ada, masih di bawah 60, di bawah 50, tapi siapa yang tahu? Bagi saya merasa sekarang ini udah dekat. Bagi saya loh. Kenapa? Saya sudah menghabiskan, misalkan usia saya 100 tahun, misalkan saya sudah 3/4 diberikan anugerah besar dari Tuhan. Tinggal 1/4 lagi dan saya pasti akan ke sana. Tapi apakah ke sana itu merupakan satu kegembiraan atau ketakutan atau kekhawatiran atau kebingungan? Halo? Ada orang bilang, aduh bagaimana saya nanti ya Pak Hari? Ada pasti yang bertanya begitu. Di sana bagaimana? Apa saya betul bisa bangkit seperti Yesus hari ini datang lagi ke dunia, bertemu dengan Petrus, Yohanes dan para murid, makan bersama lagi? Apa para murid bisa mengenali Yesus? Apakah cucu-cucu kita masih ingat si opa, si oma kayak apa kalau kita sudah di sana? Saya yang kebetulan sangat sayang sama anjing, apakah saya bisa ketemu anjing saya lagi di sana? Wih, Pak Hari kok bukan mikir mama papanya? Ya pastilah. Bukan hanya orang tua, bukan hanya hewan yang kita sayang. Sahabat, kenalan, teman-teman, saudara. Itu ada janji Tuhan. Pada saat kita bangkit nanti, jiwa dan raga. Kematian saya nanti memisahkan raga saya dengan jiwa saya. Tapi akan dipersatukan lagi. Hanya sekarang pertanyaannya, percaya enggak
Oke, Pak Hari, saya percaya. Bagaimana caranya supaya saya bisa menikmati janji Yesus itu? Itu yang saya pilah-pilah. Kuasa kebangkitan hari ini saya coba pelajari. Apa yang terjadi? Dan kuasa kebangkitan nanti seperti yang Yesus janjikan, bahwa jiwa dan tubuh saya akan disatukan lagi. Yesus sudah kasih contoh. Hari ini Yesus sudah kasih contoh. Dia datang, hadir kembali, kasih lihat. Ini loh, bekas paku. Ini kan nyata, Bu. Mau nggak percaya bacaan ini hari? Mau bilang itu bacaan gereja Katolik bohong? Nggak usah dibaca. Berani? Sebagai orang Katolik? Kalau saya enggak. Oh, bacaan hari ini juga memberikan saya pengharapan. Pengharapan yang akan bisa saya alami melalui kebangkitan. Apalagi yang mau ditakuti, apalagi yang mau dikhawatirkan, apalagi yang mau dibimbang ragukan. Tapi hari ini kita mempunyai PR yang harus kita kerjakan. Supaya janji Tuhan nanti waktu kita bangkit benar terjadi. Aku bisa lagi ketemu dengan orang tuaku. Tapi pertanyaan manusia yang sering kali mengganggu. Pak Hari, nanti kalau saya ketemu mama papa saya, apa mama sepapa saya masih muda apa udah tua ya? Apa giginya ompong kayak saya apa enggak ya? Ada film tentang apa? Tentang surga itu nyata. Kejadian di Amerika. Orang tuanya pendeta, bukan dari gereja Katolik. Ibu mamanya itu aktif di KOR, di komunitas gerejanya. Anaknya usia 3 atau 4 tahun. Saya pernah nonton filmnya dan itu kisah nyata. Anaknya dioperasi. Waktu dioperasi anaknya ternyata pergi ke surga jiwanya. Orangnya baru meninggal 1900-an berapa. Saya baca dia punya cerita. Ternyata dia pergi ke surga. Taunya dari mana? Jadi ketika operasi selesai, sukses, dia sehat kembali. Ketika dia bermain-main dengan papanya, dia bilang, "Pak, waktu aku dioperasi itu, ya, Papa ingat nggak? Iya. Kenapa Papa marah-marah di gereja? Di depan salib, Papa berteriak-teriak. Kenapa, Pak?" Papanya bilang, "Dari mana kau tahu? Aku lihat. Lihat dari mana? Aku ada di surga." Siapa yang percaya? Kalau ibu, bapak, anak cucu cerita, mau percaya begitu? Belum tentu. Bapaknya pikir halusinasi. Aku juga lihat mama, Pak. Mama bersama kawan-kawan kornya, mama nangis sebisa-bisanya minta didoakan sama teman-teman kornya. Dia cerita sama istrinya, "Benar kamu waktu itu, waktu anak kita dioperasi?" "Ya, tahu dari mana?" "Anak kita yang ngomong." Ngaco itu, halusinasi, itu
udahlah, nggak usah percaya. Ada peristiwa kedua. Lagi main-main sama bapaknya lagi. Pak, aku ketemu papanya papa. Engkong lu? Ya, nggak mungkin. Papanya papa itu udah nggak ada sebelum kamu lahir. Kamu nggak pernah lihat dia. Aku ketemu. Di mana? Di surga. Aku sedang dipangku sama Tuhan Yesus. Wah, bapaknya pikir nih anak ngaco. Ada kuda, Pak. Hah? Iya, rupanya itu kudanya Tuhan Yesus. Alah, tambah ngaco ini anak. Betul nggak, Pak? Papa masih punya papa gini-gini. Enggak, kamu nggak tahu, kamu belum lahir. Diam-diam dia penasaran. Rumah di Amerika itu di bawah itu gudang. Dia cari gambar potret papanya yang sudah tua. Dia bawa, dia kasih lihat. Benar ini yang kamu ketemu? Bukan. Mulai dia pikir, ngaco ini anakku. Tapi dia penasaran. Dia cari lagi gambar papanya yang masih muda. Dia kasih lihat lagi. Ini yang kamu lihat ketemu? Ya itu. Bingung lagi papanya. Cerita lagi sama mamanya. Berantem. Sudahlah, kamu itu ngaco itu, nggak mungkin. Dia pergi ke lain kota, konsultasi sama psikolog. Ternyata psikolognya itu ateis. Jadi dia sangkal semua itu. Satu peristiwa lagi. Pak, aku kan sebetulnya punya kakak lagi. Hah? Enggak ada. Kakakmu cuma itu. Dia berdua yang hidup. Enggak ada. Ada, Pak. Ada sebelum kakakku yang ini ada satu kakakku lagi. Kamu tahu dari mana? Dia datang sama aku. Di mana? Di surga. Namanya siapa? Aku juga tanya, Pak. Nama kamu siapa? Dia bilang apa? Aku belum dikasih nama sama mama papa. Apa artinya? Keguguran. Jadi aku belum punya nama. Tapi aku tahu kamu adik aku. Lantas ditanya lagi sama papanya. Kakak kamu tuh laki apa perempuan? Perempuan. Cerita lagi sama istrinya. Berkelahi lagi. Ngaco lah kamu, ngaco. Satu ketika anaknya ini bermain-main sama mamanya, dia tanya lagi, Ma, kenapa aku punya kakak tidak punya nama? Kakakmu yang mana? Aku ketemu di surga. Dia datang kepada aku. Dia bilang, mamanya nangis. Di situ mamanya mulai percaya. Dan pada akhirnya cerita itu ditutup. Satu ketika papanya bawa gambar Yesus. Dia tanya sama anaknya yang 4 tahun itu, inikah yang kamu lihat? Iya, benar. Itu cerita yang terjadi benar. Orangnya hidup di abad ke-20, 1900 berapa. Tapi anaknya hidup sebagai orang biasa, tidak jadi pendeta seperti papanya. Dan demikian film itu dibuat.
Bagi saya, sekali lagi bagi saya sangat gembira. Karena apa? Kita diajar oleh gereja. Dari iman kita yang begitu rupa harus kita pelihara supaya bertumbuh, supaya berbuah, supaya bisa kita petik buahnya. Saya punya harapan. Harapan atas apa? Atas kasih. Kasih saya kepada Tuhan lebih kasih Tuhan kepada saya. Cinta, iman, harapan, dan kasih kita orang Katolik harus pegang ini kuat-kuat. Dan melalui peristiwa Paskah kemarin, saya ada harapan akan janji Kristus bahwa kalau toh nanti kematian harus saya alami, memang mungkin agak bingung, pusing ya, ragu, takut, khawatir, macam apa nanti. Tapi di balik itu saya diajar oleh gereja kita bahwa Tuhan menjanjikan kehidupan yang lebih membahagiakan, yang lebih abadi, yang lebih kekal, di mana cinta kasih Allah yang sempurna itu bisa membuat kita berjumpa lagi dengan orang tua kita, kawan-kawan kita, bahkan anjing peliharaan kita. Bahkan mungkin bunga-bungaan yang menjadi hobi dari ibu-ibu pelihara, indah, setiap hari dilihat, diusap, diberi pupuk, disiram. Kenapa itu ada? Karena itu semua ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang didasarkan oleh kasih Allah yang begitu sempurna. Menurut Paus Fransiskus almarhum, tidak ada kasih Allah yang sia-sia. Walaupun ada unsur kematian. Tapi kematian adalah pintu masuk ke gerbang kehidupan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Yesus. Dan sudah menjadi kesaksian para rasul. Ini secara singkat saya berikan apa yang saya pahami, tapi tentu saya punya data. Banyak saya ambil dari KGK, dari Katekismus Gereja Katolik. Apa yang saya ungkapkan, apa yang saya pahami, apa yang saya pegang kuat-kuat untuk menikmati janji Tuhan pada saatnya bakal bisa membahagiakan. Ingat-ingat hari Jumat Agung Yesus wafat. Hari Sabtu Yesus kemana? Ada yang tahu? Hari Minggu baru Yesus bangkit. Tapi setelah kematian, kemana dia? Ternyata menurut ajaran gereja kita, Yesus datang ke tempat penantian. Di situ dia membebaskan mereka yang sudah mati sekian lama sebelum Yesus bangkit. Lihat, ingat, ada seorang namanya Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Dan ada orang kaya yang jauh di seberang sana yang merasa haus. Saya tidak akan membahas ini lebih lanjut karena pasti waktunya tidak cukup. Tapi di sanalah Yesus datang
mengalahkan kematian, menghancurkan alam maut, membangkitkan orang mati, membawa mereka yang sudah menanti sekian lama pergi bersama Yesus masuk ke surga. Di doa rosario kita selalu daraskan, hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam, sebab mereka menantikan, membutuhkan, mengharapkan kerahiman Allah. Sekarang kita tidak perlu menanti. Kalau sampai kita nanti mengalami kematian, kita harus ingat-ingat supaya pada saat kita mati, janganlah sampai kita seperti orang kaya yang diceritakan di dalam kitab suci. Tapi paling tidak kita akan singgah. Sekarang istilah rumah singgah banyak kan ya? Oh, itu rumah singgah para imam dari berbagai tarekat kalau datang ke Jakarta singgah di sana. Jangan-jangan kita juga punya rumah singgah nanti. Yaitu apa? Apa? Halo. Purgatorium. Mari kita lihat lebih lanjut lagi, karena waktu saya semakin terbatas yang saya pahami, tapi paling tidak saya berharap oleh-oleh dari saya, hari ini kita harus mempunyai kuasa yang bisa kita pakai dari kebangkitan Yesus kemarin. Supaya kuasa yang lebih kekal dan abadi yang dijanjikan oleh Tuhan bisa kita alami dan bisa kita nikmati. Apa ada di sana? Kita hidup dalam persekutuan para kudus. Kita bisa mengalami kembalinya ingatan-ingatan yang penuh kasih selama kita di dunia. Apa itu? Kebahagiaan kita bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama komunitas, alam ciptaan yang Tuhan ciptakan, yang diberikan kepada kita untuk kita nikmatin. Pak Hari jalan-jalan ke Chongqing apa-apa. Kenapa di sana? Alamnya bagus. Oh, menikmati ciptaan alam yang bagus. Itu kasih Allah. Ciptaan lain, bunga, aduh Pak Hari, bunga anggrek saya siapa yang rawat nanti? Orang rumah gak ada yang suka, mungkin gak ada yang nyiremin lagi. Kalau saya mati bagaimana? Jangan takut. Saya punya pertanggungan jawab untuk mengatakan kita akan melihat yang lebih sempurna. Itu janji Tuhan. Itu kuasa-kuasa yang saya sebelumnya juga nggak sadar, nggak paham. Tapi kebangkitan Yesus kemarin mempunyai kuasa yang sangat universal. Hari ini saya punya kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk membenahi hidup saya yang tinggal berapa puluh persen lagi. Supaya saya bisa siap menikmati yang 100% di lingkaran kasih Allah. Ini kerinduannya Paulus. Mari kita lihat lagi. Mengenal dia dan kuasa kebangkitan yang tadi saya sudah coba singgung begitu banyak dengan berbagai contoh. Dan persekutuan di dalam penderitaannya. Ini yang saya pahami adalah memikul salib kehidupan saya. Memikul salib kehidupan kita.
Salib macam apa yang kita pikul? Saya mulai bisa membedakan. Kalau saya menderita karena kebodohan saya, karena kesalahan saya, itu bukan salib. Maaf, itu kalau saya boleh ngomong, ya tahu rasa. Kau yang perbuat. Apa itu misalnya Pak Hari? Misalnya, sudah diingatkan, sudahlah, jangan kau benci terus orang itu. Sudahlah, pakai kuasa cinta kasih Allah untuk memaafkan. Mampu nggak kita pakai itu? Mampu nggak? Mampu. Itu kuasa kebangkitan. Kita bangkit dari kehidupan lama yang terus membenci orang. Hari ini aku tidak lagi punya rasa benci. Dan itu kuasa dari diriku, dari Roh Kudus yang dilimpahkan oleh Tuhan. Itu untuk merubah hidupku sekarang. Dari sakit penyakitku. Pak Hari, sakit penyakit saya bagaimana ini, saya harus pikul salib saya. Kalau saya sadar saya ini manusia. Rentan, fana. Tidak kekal, tidak abadi. Ya tapi saya kan nggak suka makan durian, kenapa jadi kolesterol tinggi? Ya bukan karena itu saja. Kalau memang saya punya bakat, darah saya jelek dan lain sebagainya, dan saya harus sakit sekarang gara-gara juga enggak menjaga diri, sudahlah. Tapi yang menjadi pikulan salib adalah saya harus berbuat demi orang lain. Saya harus tetap mencintai orang yang saya kasihi, itu salib. Saya harus tetap bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan Tuhan untuk saya urus. Itu salib. Bagaimana menyangkal diri? Ya saya tidak lagi mementingkan diri saya sendiri. Kalau sekarang saatnya saya harus berbuat demi orang lain, saya perbuat. Itu menyangkal diri. Kan Yesus bilang, mau ikut aku? Sangkal diri. Artinya jangan lagi mementingkan diri pribadi dengan hal-hal keduniawian. Cukup sudah 50 tahun lalu. Sekarang saya harus merubah. Saya punya kuasa itu. Yesus berikan kuasa itu kepada kita melalui kebangkitan Dia. Harusnya sekarang saya sanggup untuk pakai kuasa itu untuk segala apapun. Supaya bisa ikut Yesus. Ikut Yesus kemana? Ya tadi itu yang dijanjikan Tuhan. Kepada kehidupan yang lebih penuh dengan cinta kasih Allah yang sempurna banget. Gak ada lagi kesedihan, gak ada lagi air mata, gak ada lagi hal-hal yang membuat kita menderita. Tapi jangan tanya, Pak Hari nanti kalau ketemu Pak Hari tetap nggak Pak Hari pakai kacamata? Ya nggak tahu saya, itu bukan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan kayak apa? Ya nggak tahu, saya belum ke sana. Mau tahu nanti kalau saya ke sana saya balik, mau saya datengin? Mau? Yang mau tolong catat ya Bu. Kalau saya ingat. Tapi lihatlah bahasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu semuanya menjadi sempurna. Tapi hal-hal yang menyangkut kebahagiaan yang lebih indah, lebih sejati, lebih kekal, lebih abadi, itu ada. Sekarang inilah masanya mau percaya atau tidak. Hanya itu. Waktu Yesus kemarin disalib, orang yang gak percaya bilang, ngapain kau, kalau memang kau anak Allah, kau Tuhan, selamatkan dirimu dan juga kami. Penjahat yang satu bilang apa? Lu salah lu.
kita memang orang berdosa. Itu satu pengakuan yang memperlihatkan pertobatan. Mau mengaku salah buat saya itu pertobatan. Makanya pertobatan si orang yang bilang sama Tuhan, Yesus kalau kau nanti jangan lupa saya. Dan apa yang Yesus buat? Hari ini juga engkau akan ada bersama aku. Kalau saya punya bahasa, dia enggak ke purgatorium. Maaf ya, itu saya punya bahasa. Kenapa? Karena pertobatan yang sempurna saat itu dia langsung akui kepada Tuhan. Dan Tuhan langsung mengampuni dia. Dan Yesusnya ngomong, bukan saya, hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Itu yang saya harus contoh. Bahwa saya harus bertobat, saya harus merubah, saya harus berubah. Dan ada kuasa di saya, dari kuasa kebangkitan Tuhan. Orang mati kematian dikalahkan. Maut sudah enggak ada lagi. Tinggal bagaimana sekarang ini kita mempersiapkan diri. Untuk pada saatnya kita lewat gerbang kematian itu, kita bisa masuk tempat di mana sempurnanya kasih dan kemuliaan Allah yang bisa kita nikmati. Dan itu juga kuasa kebangkitan yang Yesus perlihatkan. Persekutuan dengan penderitaannya. Penderitaan Yesus memangnya apa? Dia enggak ngelawan orang, diludahi dia diam. Dicaci maki dia diam. Memang Yesus nggak bisa panggil para malaikat untuk menghajar orang-orang Romawi itu? Apa nggak bisa? Enggak, bukan itu. Tapi Yesus mau menderita demi menebus dosa kesalahan orang. Sampai di mana saya sanggup mengikuti perilaku Yesus? Itu yang dirindukan oleh Paulus. Paulus kepengen sekali berbuat seperti itu. Karena dia menyesal perilakunya yang dulu-dulu. Makanya dia kasih tahu pada orang-orang di Filipi. Saya kira ini yang saya bisa, maaf ya, singkat banget barangkali. Nah, ini saya bagi dua ya. Kuasa kebangkitan saat ini yang boleh menjadi buah-buah dari kebangkitan Yesus, yang kita bisa terima, kita bisa pakai, kita bisa nikmati, karena di sana ada banyak. Kita sembuh dari segala urusan, penyakit, sakit, jasmani, rohani, semua dipulihkan. Ingat apa yang gereja katakan, kita dipulihkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita menjadi anak Allah lagi. Ini pemulihan-pemulihan dari kuasa kebangkitan Yesus. Saya pilih, ini untuk saya sebetulnya, tapi saya bagi-bagi, barangkali bisa jadi inspirasi. Ya. Dan kebangkitan dalam kehidupan yang nanti. Ini tetap ada kuasa dari Allah. Kenapa? Karena memang itu tujuan Allah untuk membangkitkan manusia. Mengapa? Saya diingatkan oleh pembimbing saya, Pak Hari coba bayangkan. Tuhan bikin boneka dari tanah yang dibilang serupa dia. Dihembuskan nafas Allah. Tapi gara-gara si Adam dan Hawa, ini ciptaan Allah menjadi penuh dosa. Allah enggak bisa terima, Allah sedih. Dikatakan Allah bisa meneteskan air mata. Ada itu lagunya. Allah berusaha memulihkan, mengembalikan ciptaannya supaya bisa menikmati kehidupan yang dulu di kitab Kejadian diberikan kepada kita.
Apakah itu namanya surga, apakah itu namanya Eden, apakah itu namanya Taman Firdaus. Maaf kalau buat saya enggak penting. Yang penting saya mengalami kehidupan bersama Allah. Nah, itulah surga. Dan di sana ada banyak hal. Ciptaan Allah yang lain ada di sana. Semua yang diciptakan Allah karena dasarnya kasih ada di sana semua. Enggak akan dipisahkan oleh Allah. Maaf ya, maaf saya bercanda sedikit. Kecoa pun yang ibu bapak enggak suka ada di sana. Kenapa? Bagi saya itu ciptaan Allah. Enggak ada yang disingkirkan oleh Allah karena Allah mencipta itu dengan kasih-Nya. Dan Allah mengatakan 6 hari berturut-turut Allah melihat itu baik. Allah melihat itu baik. Tapi ya kita hidup di dunia dengan berbagai dinamika, romantika dan segala macam. Tapi bukan maksud saya sekarang, Bu, nanti kalau lihat kecoa jangan diinjak-injak ya. Ya bukan itu juga ya. Kalau memang jorok ya udahlah, hati-hati jangan sampai rumah tangga ada hal-hal yang kotor misalnya kan. Bisa kan dilihat nilai-nilai yang positifnya juga bisa dipetik. Ini saya pilah menjadi 2. Sekarang coba kita lihat dengan agak cepat barangkali. Lihat, ini yang dirindukan oleh Paulus yang tadi saya ungkapkan. Mengenal Kristus lebih dalam, mengenal. Tadi saya sudah beri contoh. Mengenal itu apa? Tahu persis apa yang Yesus ingin perbuat dan tahu persis apa yang Yesus perbuat. Dan Paulus kepengen seperti Yesus. Makanya dia bilang, apa yang ada di dunia ini yang aku sudah dapat, aku anggap sampah. Kenapa? Karena dia melihat ketika dia mengenal Yesus sesuatu yang lebih memberikan kedamaian, kebahagiaan, ya. Hal-hal yang lebih yang dia tidak dapatkan di keduniawiannya dia. Persekutuan dalam penderitaannya. Dia ingin merasakan bagaimana sih kalau aku menderita demi orang lain. Karena Yesus berbuat itu. Kita kan gak mau. Anterin dong dia ke sana. Wah gak mau, wah gila begitu jauh. Ya udahlah. Yuk ikut gabung, kita mau doain ada tetangga yang sakit. Di mana? Di Fatmawati. Waduh jauh aman, enggak deh gue gak bisa. Banyak hal kecil-kecil yang tidak mau mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran, apalagi sedekah, apalagi amal. Ya saya gak akan menyinggung itu ya, lain pewartaan ya. Transformasi hidup menjadi apa? Berubah. Setelah kebangkitan harus berubah. Itu yang dikehendaki oleh Paulus. Setelah dia mengenal Yesus. Menjadi serupa dengan kematiannya. Apa sih yang sama dari kematian Kristus? Menjadi serupa. Yaitu Kristus rela berkorban. Yesus rela dihina, dicaci maki, diludahi, dicambuk, darah sampai mengucur. Padahal melalui darah dialah semua manusia dipulihkan. Diganti darahnya, cuci darah. Saya kadang-kadang kalau lagi ikut misa tuh lagi diangkat anggur, saya selalu doa saya ya, maaf ya, mungkin ini hanya saya ya. Tuhan, semoga darah-Mu yang suci, yang kudus mengganti darahku yang kotor. Sehingga dari waktu ke waktu darahku bisa menghidupi aku dengan situasi yang lebih baru. Kadang-kadang saya sampai berpikir rasanya itu ya aku minta Tuhan mengganti darahku. Bukan cuci darah yang seminggu 2 kali, 3 kali. Seminggu sekali aku cuci darah. Supaya darah Kristus yang mengalir di seluruh hidupku. Walaupun gak sempurna. Senin dosa lagi, Selasa dosa lagi. Tapi Minggu cuci lagi.
Dan Yesus nggak pernah bosan kan? Nggak bisa dia titip sama Romo Romanus bilangin tuh hari mau datang ikut misa, jangan kasih. Capek lihat dia. Udah terima, udah tak bersihin darahnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dosa lagi. Jangan kasih lagi, aku capek ngelayani. Nggak ada Yesus begitu. Orang yang merasa, aduh aku nggak mau ke gereja Pak Hari. Kenapa? Aku merasa nggak pantas, aku merasa berdosa. Salah. Tuhan menanti dengan tangan terbuka, datang. Ucap seperti penjahat itu, aku memang layak memikul hukuman akibat dosaku. Tuhan ampuni aku. Ingat aku nanti di sana. Kalau saya ikutin tuh ngomongannya si penjahat itu. Tuhan ingat aku ya, kalau aku nanti. Semoga apa yang saya ucapkan itu semoga mewakili rasa bertobat saya, penyesalan saya, inginnya saya untuk menjadi lebih baik lagi. Hidup baru, ya pasti harus hidup baru karena sekarang saya sudah jadi anak Allah lagi. Ya. Relasi yang baru dengan Yesus ya sekarang sudahlah percaya. Kalau doa bukan apa yang kita minta, tapi apa yang Tuhan tahu bahwa kita butuh, itu yang Tuhan berikan. Yang kita minta kita merasa nggak dikabulkan, akhirnya males dah gua. Ya sudah, silahkan. Lanjut Bu, tolong. Menerima salib, tadi kita sudah singgung, mengarah kepada pola hidup yang tidak lagi dikuasai, itu menyangkal diri. Ya. Taat, nah ini taat. Sudahlah, hari Minggu ada misa pergi ke gereja. Oh, Pak Hari saya lagi sumeng, sumeng nggak mau ke gereja. Tapi kalau lagi sakit seluruh PD disuruh datang doa, hayo rosario semua. Ya Pak Hari saya lagi sibuk. Wah Pak Hari saya lagi ada tamu, mesti main golf. Dia nggak tahu golf itu singkatannya apa. G, golongan, O, orang, L, linglung, F, frustrasi. Maaf ya, saya juga dulu pegolf tapi udah nggak punya duit jadi nggak main lagi. Taat, setia, apa yang itu Yesus mau aku perbuat, usahakan. Usahakan dari hal-hal yang kecil. Lanjut Bu, tolong. Lihat anugerahnya. Berapa banyak melalui Ekaristi ada yang memberi kesaksian sembuh. Berapa banyak? Memulihkan. Berapa banyak orang yang pulih? Bukan hanya jasmani, rohaninya. Yang tadinya gelisah jadi damai, jadi ya sudahlah Pak Hari, mau apa lagi? Tuhan tetap sayang sama saya, tetap Tuhan pelihara saya. Datang ke PD diajak nyanyi, burung-burung berkicau, burung-burung di udara, ya masa saya yang di darat nggak diurusin. Melayani, ini tugas dan perutusan. Jangan melayani, lu melayani makin banyak persoalan, makin banyak pencobaan. Kalau dia datang ke saya bilang udah nggak usah melayani sana. Jangan nanti udah banyak persoalan percobaan baru datang lagi. Untung nggak terlambat. Kalau it's too late, ya it's too late baby, very sorry. Lanjut Bu. Yang berikut ini kita lihat, kuasa kebangkitan yang nanti memulihkan kesatuan tubuh dan jiwa. Tubuhku nanti parusia, kedatangan Yesus kedua. Kembali tubuh saya yang sempurna. Sempurna dalam bahasa Allah, dalam bahasa kasih Allah. Jadi saya mungkin gak ada lagi tai lalat di hidung, gak tahu saya mungkin ada supaya orang kenalin. Tapi gak usah masalahin yang begitu. Itu terlalu manusiawi banget, akal budi yang dipakai bukan secara kacamata spiritualitas kita.
mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi. Ini kasih Allah yang dirancang untuk manusia. Allah ciptakan kita untuk menikmati alam semesta karena cinta kasih Allah yang begitu besar. Allah ingin mengembalikan itu. Dan itu akan didapat pada kehidupan yang lebih nanti. Jadi nggak usah takut. Beberapa film ya kayak Bernadette waktu dia mau meninggal, dia udah berjerit-jerit, aku nggak bisa lihat lagi Bunda Maria, aku nggak bisa lihat lagi, aku nggak bisa ketemu lagi. Dalam film itu apa yang terjadi? Bunda Maria datang. Dia yang sedang panik begitu, tiba-tiba matanya lihat. Dan dia senyum. Pastor yang mendampingi bilang, dia sudah dekat kepada kehidupan yang dia rindukan. Untuk bisa jumpa lagi dengan mamanya, dengan bunda kita. Dan di dalam film itu dikasih lihat Bunda Maria semakin mendekat. Dan dia semakin tersenyum. Dan akhirnya dia menutup mata. Kalau saya menganggap film itu menjadi inspirasi harapan yang gereja ingatkan pada saya juga kepengen ngerasain seperti itu. Insya Allah. Semoga. Ada yang pengen gitu juga? Ada? Diam aja berarti enggak loh. Ada? Lihat lagi ya. Hidup bersama Allah dalam keselamatan. Ini yang diinginkan oleh Allah, yang dicita-citakan oleh Allah. Ini pengajaran gereja kita. Yang utama keselamatan kita, bukan hanya di dunia. Tapi Tuhan terus atur semuanya supaya pada akhirnya kita memang hidup dalam persatuan, persekutuan dengan Allah. Lanjut Bu. Lihat transformasi ciptaan ya. Bahwa semua mengalami pembaruan seluruh ingatan manusia. Ini yang mau coba diberikan satu pengajaran pastoral bahwa karena kasih Allah yang sempurna itu ya memang semuanya kembali dengan baik. Yaitu kita bisa mengenali ini orang tuaku. Tapi bentuknya kayak apa? Gereja juga punya batasan untuk bisa menjelaskan. Tapi apa yang dialami oleh kesaksian para rasul dan apa yang Yesus buktikan dia hadir secara utuh, bahkan kepada Thomas dia kasih lihat, ini loh Thomas, tusukkan jarimu. Yaitu kembali sesuatu yang bisa memulihkan, mengembalikan ingatan. Kenapa saya harus tidak percaya bahwa saya bisa mengenali enci-enci saya yang 5 orang yang sudah duluan? Apakah sekarang dia masih gemuk apa enggak? Ya saya nggak tahu. Mungkin di sana udah nggak ada makanan kolesterol, dia agak langsing barangkali. Seperti yang diidamin ibu-ibu kan, maunya langsing kayak dulu zaman SMP, SMA kan. Ya saya ngomong sebagai sahabat, saya bilang kenapa enggak? Karena kasih Allah itu sempurna. Hanya satu kata kuncinya, percaya enggak? Kalau pilih lebih baik saya percaya. Dari nggak percaya jadi pusing sendiri ngapain? Hidup dalam persekutuan penuh. Nah ini ya, memandang cahaya wajah Allah. Di Ekaristi kita diingatkan loh. Memandang cahaya wajah Allah. Ada satu artikel ketika kita mati nih, jreng, tutup mata, saya langsung ketemu dengan Allah dalam cinta kasihnya. Tapi saya nggak boleh bersatu dulu. Hari no, lu masih banyak cuplikan-cuplikan dosa. Sana pergi dulu ke rumah singgah. Tunggu saya di sana. Purgatori. Kerinduan saya untuk melihat
wajah Allah yang ketika pertama bertemu itu, rindunya saya itu membuat saya dikatakan menderita. Kangen yang membawa penderitaan, kangen karena cinta kasih Allah. Kangen banget. Pengen banget ngerasain itu menjadi yang lebih dari sekedar waktu saya pas mati ketemu. Maka saya butuh doa-doa yang kita masih ada di sini. Dan ketika kita bisa mengalami doa-doa dari mereka yang ada di sini, dan kita akan langsung masuk ke dalam persekutuan dengan Allah dalam kehidupan yang lebih mulia. Kita juga ingat, oh dulu itu dari PD Kelapa Gading lansia banyak doain saya. Saya ikut doain. Dan yang ada di purgatori cepet-cepet lagi bisa pindah. Gak usah lama-lama di rumah singgah itu. Tubuh memiliki martabat yang mulia. Ini yang dibilang, tubuh pasti disatukan lagi, parusia, kedatangan Yesus kedua. Tapi yang lebih mulia. Macam apa? Ya enggak bisa dijelaskan. Bagaimana? Cinta kasih Allah, kemuliaan Allah yang begitu luar biasa bisa diinterpretasikan oleh manusia. Tapi yang penting bahwa kalau sekarang ini saya mengalami happy, di sana itu happy-nya lebih. Itu yang pembimbing saya katakan. Saya juga nggak bisa jawab Pak Hari, tapi Pak Hari sekarang happy nih. Di sana tuh happy-nya lebih. Nah, Pak Hari bayangkan sendirilah lebihnya tuh kayak apa. Kepengen nggak happy yang lebih dari yang sekarang Pak Hari alami? Ya nggak ada jawaban lain ya, iya mau dong. Ya sudah, ikuti apa yang diajar oleh gereja. Jangan coba-coba pakai akal budi, olok hikar manusiawi kita. Enggak nyambung. Enggak akan nyambung. Lanjut Bu. Lihat ini, kebangkitan tubuh. Kebangkitan orang mati adalah tindakan Tuhan yang menghidupkan kembali tubuh fana manusia dan mempersatukan dengan jiwa untuk hidup selama-lamanya. Ini pada saat datangnya Yesus kedua. Orang tanya sama saya beberapa tempat, Pak Hari, jadi kalau saya nanti mati kan tubuh saya belum dipersatukan oleh Tuhan. Menurut ajaran gereja iya. Jadi bagaimana dong jiwa saya? Ya, saya nggak tahu, saya juga belum ke sana. Tapi yang gereja mau ajarkan punya dasar iman dan dasar kesaksian para rasul adalah kehidupan kita lebih mulia. Dipersatukan oleh Allah, ingatan kita dipulihkan, cinta kasih dan segala macam dipulihkan. Ya sudahlah, sabar. Itu juga cukup kalau buat saya. Ya, apalagi dari kesaksian Tuhan 4 tahun. Yesus ada kudanya loh, ada kudanya. Kudanya di sebelahnya, katanya itu kuda yang sering dipakai Tuhan. Itu si anak yang cerita. Tapi kalau mau tahu buktinya ya siapa tahu nanti ada yang ngeduluin saya di sana, lihat ada kudanya Tuhan enggak ya. Tapi kalau ada nggak usah balik ke sini kasih tahu saya, nggak usah, saya udah percaya kok. Tubuh yang dibangkitkan bukanlah tubuh jasmani yang sama, melainkan tubuh yang diubah dan dimuliakan. Ini dari katekismus gereja Katolik loh yang saya ambil ya. Seperti tubuh Yesus setelah kebangkitan. Dia muncul beberapa kali. Di Emmaus, tempat di pinggir danau Galilea, di ruangan yang tertutup. Yesus tampil seutuhnya sebagai manusia. Lanjut Bu, sedikit lagi barangkali. Waktu kebangkitan terjadi pada akhir zaman. Ini yang tadi saya bilang, parusia. Itu ada di katekismus gereja Katolik. Namun jiwa manusia sudah mengalami pengadilan khusus segera setelah kematian. Jadi jiwa kita akan mengalami pengadilan khusus. Nah itu tadi yang saya bilang, saat ini kita bisa memakai waktu kita untuk mempersiapkan supaya jangan kita waktu diadili
nggak sampai kebagian diajak. Dari Katekismus Gereja Katolik 990, iman Katolik menekankan kebangkitan tubuh, bukan hanya keabadian jiwa. Ini ajaran Gereja Katolik. Jadi tubuh kita nanti akan bangkit, tapi berbeda waktunya. Itu zaman Yesus kedatangan kedua kali, parusia. 362, kematian memisahkan tubuh. Ada yang dikremasi, ada yang dikubur, ada yang apa lagi, atau kecelakaan, hilang di laut dan di udara, nggak tahu. Tapi nggak usah khawatir. Nanti akan dipersatukan oleh kuasa kasih Allah. Itu janji Allah. Dan ini ajaran dari gereja kita. Lagi, kebangkitan manusia adalah bagian, lihat ini, pemulihan seluruh ciptaan yang diubah oleh Allah. Jadi yang saya pahami dari KGK ini, semua ciptaan Allah itu enggak ada yang sia-sia. Enggak ada yang bilang kalau gitu ini mungkin enggak ya Pak Hari, enggak ada. Saya percaya kesempurnaan kasih Allah itu tidak menyia-nyiakan apa yang Dia ciptakan. Semua akan utuh kembali. Ya itu yang saya anggap memang di kitab suci pun disebutkan Allah menciptakan segala sesuatunya baik. Dan akhirnya saya diciptakan oleh Allah untuk menikmati semua ciptaan Allah itu. Nah itu lingkaran kasih Allah yang saya rindu mencoba masuk ke dalam lingkaran satu itu. Bisa enggak? Bisa. Gereja Katolik mengimani kebangkitan tubuh sebagai sebagian dari rencana keselamatan Allah. Jadi enggak ada tubuh enggak bangkit itu enggak ada. Kebangkitan Yesus sebagai jaminan tubuh dan jiwa dipersatukan dalam kemuliaan Tuhan. Kemuliaan yang sebegitu rupa yang kita tidak bisa analisa. Tapi kalau janji Allah dan dibuktikan Allah hadir lagi, Bunda Maria hadir lagi. Bunda Maria hadir di beberapa negara. Di negara A pakaiannya seperti pakaian adat kebudayaan dari negara itu. Di Italia beda lagi pakaiannya. Di Spanyol beda lagi. Apa yang mau disampaikan oleh Bunda Maria? Kalau saya menangkap ada pesan bahwa kebangkitan tubuh dan jiwa utuh. Tidak ada perbedaan apapun. Karena itu dilakukan. Bunda Maria pakai topi macam apa, baju macam apa, itu disesuaikan. Malaikat ya cuma sayap doang, ya itu memang begitu. Nggak ada malaikat pakai pakaiannya. Lagi udah deket habis saya kira nih. Memanggil umat beriman untuk hidup dalam pengharapan dan kekudusan, menantikan hidup baru bersama Tuhan. Kebangkitan adalah kehidupan pengharapan Kristiani. Di balik kematian ada kehidupan yang tidak terbatas. Ini yang ditulis oleh Paus Fransiskus. Lagi Bu. Nah ini hidup dalam pengharapan. Dalam pengharapan. Ini saya pegang. Karena saya memang punya pengharapan. Saya tidak takut lagi, tidak khawatir lagi. Apa yang saya dapat? Surga bukan hanya persyukuran dengan Allah secara vertikal, tapi pemulihan seluruh hubungan yang dibangun di dunia. Ibu pernah baik sama saya akan menikmati lagi kebaikan ibu kalau kita jumpa di sana yang lebih. Jangan takut. Karena itu dibungkus oleh kesempurnaan kasih Allah. Lanjut. Ya. Kasih tidak berakhir karena kematian. Di surga kita mengalami kebahagiaan aksidental. Sukacita yang lebih, kesempatan memandang cahaya wajah Allah. Ini terjemahannya memang sulit, tapi mungkin nanti ada imam yang bisa. Barangkali loh. Ya. Dosen saya aja udah nggak ada kata lain ya. Gimana ya Pak Hari, memandang cahaya wajah Allah yang terang, memberikan rasa damai, sukacita.
Bagaimana saya mau ungkapkan lagi? Itu seorang imam loh. Saling mengenali. Kenal. Saling mengenali. Oh, ingat saya ibu, waktu saya hadir ibu lagi topang begini. Oh, saya ingat. Karena apa? Ingatan saya sempurna dipulihkan. Buat saya begitu ya. Melalui kasih karunia Allah, jiwa-jiwa di surga dapat mengenali, mencintai satu sama lain secara lebih sempurna daripada saat di dunia. Itu kuasa kebangkitan yang dialami kemarin oleh kita bersama untuk kehidupan yang akan datang. Lagi Bu, persekutuan kasih ya, karena semua orang kudus bersatu dalam Kristus, mereka juga saling bersatu dalam keluarga besar surgawi. Itu yang saya suka pakai istilah lingkaran satu. Saya kepengen masuk ke lingkaran satu itu. Caranya tadi sudah ada. Mau ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Lagi Bu, harapan bagi seluruh ciptaan. Lihat, hewan kesayangan, tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga memang tidak ada dogma resmi, ya, tapi ada pandangan Paus dari ensiklik Laudatio Si. Ya. Kehidupan kekal akan menjadi pengalaman yang kita alami bersama dengan kekaguman di mana setiap makhluk akan mengambil tempat yang tepat. Terjemahan ini adalah ciptaan Allah tidak akan pernah sia-sia. Akan tetap sama. Saya kebetulan pencinta anjing, wah saya happy. Saya pegang janji Tuhan, Tuhan aku mau ketemu lagi anjingku yang aku sayangi yang sudah pergi. Pak Hari sama kakaknya enggak, oh itu juga, tapi kan kelengkapan itu yang membuat saya punya harapan lebih besar. Itulah cinta Allah yang sangat-sangat harus kita ambil, pegang kuat-kuat. Lagi, pemulihan segala sesuatu. Nah ini yang terakhir. Langit yang baru, bumi yang baru, seluruh ciptaan yang pernah menderita akibat dosa dipulihkan dalam Kristus. Kebahagiaan sempurna. Kehadiran makhluk ciptaan Allah yang lain, hewan yang kita sayangi merupakan bagian dari kebahagiaan yang melengkapi sukacita manusia dalam rencana Allah. Maka tidak mustahil Allah akan menghadirkan mereka kembali dengan cara yang misterius, penuh misteri. Kita tidak tahu. Tapi kok Allah berjanji, kalau saya pahami pengajarannya, karena kasih. Kasih yang begitu sempurna, yang membuat orang bahagia. Gak ada kebahagiaan itu tanpa kasih, gak ada. Sekarang saya mengalami kasih dari anak, dari pasangan, dan di sana lebih dari itu. Lagi Bu, persatuan jiwa sebelum kebangkitan badan. Meskipun saat ini jiwa-jiwa di surga belum memiliki raga yang mulia, mereka sudah memiliki intelek dan kehendak yang telah dimurnikan. Karena jiwa kita kembali kepada Allah. Itu yang menjadi pemurnian. Mereka mampu mengingat, mengetahui dan mengasihi orang yang mereka tinggalkan di dunia. Jadi mereka di sana ingat yang di dunia. Itu bagian dari kasih Allah yang begitu sempurna diajarkan kepada kita. Anda bisa menaruh harapan besar bahwa di surga nanti tidak ada kasih yang sia-sia. Segala sesuatu yang baik dan indah di dunia ini akan ditemukan kembali dalam bentuk yang jauh lebih sempurna di dalam Allah. Lagi Bu, hal yang dapat meringankan, nah ini saya kira ditunda aja karena tidak menyangkut dengan. Sepintas saja kalau ada yang penasaran, kita bisa berdoa melalui Ekaristi, melalui doa rosario, melalui perbuatan amal. Amal dalam arti menolong orang-orang yang
lebih tidak baik dari kita, dan itu membantu mereka di purgatorio. Tapi ini lain cerita, ya. Minta maaf, sekali lagi minta maaf, saya berusaha mempercepat, tapi begitu banyak hal yang begitu antusias ingin saya bagi-bagi, dan terlambat berapa menit Bu, minta maaf. Ya. Baik, Ibu Bapak, saya hanya mau mencoba berbagi apa yang pernah saya alami bersama seorang uskup. Hanya dengan doa, Salam Maria. Banyak hal terjadi yang kita kenal sebagai, mau bilang mujizat, mau bilang kesembuhan, mau bilang ada kekuatan, ada jalan keluar, dan lain sebagainya. Jadi memang peranan Bunda Maria tidak ada yang bisa menyaingi. Jadi kalau ada doa semacam ini, saya hanya berpegang karena banyak pengalaman terbukti. Memang cukup lama kita doanya, tapi saya berharap tidak bosan. Kita doa 10 kali Salam Maria. Mau? Bunda Maria, lihatlah kami anak-anak-Mu saat ini menghadap ke hadirat-Mu. Bunda, kami tahu kemarin ketika Yesus Putra-Mu menebus kami, memulihkan kami menjadi anak-anak Allah lagi, menjadi pewaris kerajaan surga, memulihkan kami dari kehidupan yang penuh dosa, menebus kami dari segala hal yang jahat. Hari ini kami berkumpul, kami datang menghadap hadirat-Mu. Bunda Maria, kami tahu bahwa Putra-Mu mengingatkan kami bahwa inilah ibumu. Dan Putra-Mu mengingatkan juga engkau, ini kami anak-anak-Mu. Bunda, lihatlah ada begitu banyak ungkapan-ungkapan yang ditulis dari anak-anak-Mu, sahabat-sahabat teman-teman kami. Kami ingin naikkan semua wujud-wujud pengharapan mereka kepadamu. Tolong hantarkan ini ke hadirat Putra-Mu, dan kami percaya seturut kehendak dan rencana dari Putra-Mu, kami akan menerima apapun yang sudah dianugerahkan kepada kami. Terimalah doa dari kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Semoga karena belas kasih Allah yang begitu besar, semua kita, permintaan kita, permohonan kita, apapun yang kita alami, yang kita jalani, senantiasa dinaungi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi minta maaf ya pada panitia, Ibu Bapak, minta maaf. Saya terlalu antusias untuk mengumpulkan begitu banyak bahan. Minta maaf untuk waktu yang dipakai. Ya Pak, terima kasih Pak Hari untuk pewartaannya. Semoga Pak Hari selalu diberkati, keluarga, kesehatan, pekerjaan ya Pak ya. Dan terutama pelayanan Bapak ya Pak ya. Semoga menjadi berkat banyak orang dan menjadi garam dan terang. Terima kasih Pak sekali lagi. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Hari. Sungguh ku bangga Bapak. Terima kasih atas berkat yang Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup
kasih Bapak Ibu, Opa Oma. Untuk pengumuman, Ibu Yulia, silakan. Shalom. Selamat siang, Oma, Opa, Ibu-ibu, Bapak semua yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kami ucapkan atas kedatangannya pada acara persekutuan doa kita pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Hari Karnadi untuk semua sabda yang sudah ditaburkan buat kita. Luar biasa, sungguh berguna. Kita tetap percaya bahwa kita nanti pasti akan memiliki kehidupan abadi yang damai, sejahtera, dan sukacita bersama dengan Bapa di surga. Amin. Terima kasih juga kepada Oma Seng. Luar biasa Oma, mana tadi Oma ya? Umurnya kayak 92 ya Oma ya. Luar biasa. Dapat hadiah tongkat, padahal tongkat nggak pakai tongkat pun jalannya gagah sekali. Terima kasih Oma Seng, juga buat Oma Marcella dari paroki Petrus Paulus Mangga Besar. Luar biasa, semangat jauh-jauh, tetap semangat untuk bersekutu di mana aja. Semangat ya Oma, Tuhan memberkati semuanya, sehat terus dan bahagia selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Maria Barbier dan tim teman-temannya, terima kasih sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kepada pemain keyboard Lili, thank you Lili, setia selalu jadi organis kita. Terus kepada petugas multimedia LCD Cindy mana ya? Uni dan YouTube Desi, thank you Desi, Soundman Alvin, IG Cindy juga. Ini teman-teman kita yang luar biasa, yang canggih IT-nya ya, jadi bisa membantu kita sehingga kita bisa berkomunitas di sini dengan baik. Kepada para penerima tamu, absensi, kolektan, tim dokter, seksi konsumsi, serta petugas lainnya yang sudah melayani dengan kasih dan sukacita, Tuhan memberkati pelayanannya semuanya. Kepada yang menyumbang konsumsi untuk hari ini, terima kasih, Tuhan menambah-nambah berkat, biarlah tetap sehat, penuh sukacita bersama dengan Yesus. Nah, ada beberapa pengumuman. PDKK Lansia bulan depan tanggal 8 Mei pukul 10 pagi, tempat yang sama di tempat ini dengan tema kemenangan dalam kebangkitan bersama Teresia Haryati. Nah, jadi Jumat minggu bulan Mei hadir lagi kita bersama-sama di tempat ini untuk bersekutu mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan. Nah, ini ada pengumuman yang penting dan juga menggembirakan karena PDKK Lansia akan mengadakan ziarah ke Taman Doa Sumber Kahuripan. Ya, nanti kita akan ziarah ke Taman Doa Sumber Kahuripan Cibadak, Sukabumi, tanggal 20 Mei, hari Rabu. Nah, nanti kalau yang ingin ikut cepat-cepat mendaftar, karena biasa tempatnya terbatas. Sudah bisa daftar hari ini, di meja depan ada pengurus yang sudah siap untuk menerima pendaftaran dengan biayanya 250.000, itu termasuk bus, kita naik bus, terus makan siang di Taman Doa, dapat snacknya 2 kali, terus di Taman Doa itu ada misa di gereja bersama dengan Romo Alexander Ardioga. Jadi kita ziarah, terus kita juga ada misa dengan Romo. Nah, jadi untuk oma, opa, ibu, bapak yang berniat ikut bisa daftar ya sekarang di belakang, karena pendaftaran yang terakhir kalau tidak salah tanggal 10
bulan Mei. Jadi kalau bisa sekarang daftar di belakang bisa, dan pendaftaran terakhir 10 Mei karena kita perginya 20 Mei. Nah, dicatat ya Oma Opa, nanti kalau itu daftar segera. PKK pagi hari Selasa tanggal 14 April jam 10 pagi di tempat ini dengan tema hanya Yesus yang datang dari surga dan naik ke surga. Kita temanya luar biasa karena Yesus bangkit, kita juga ingin bangkit dan kita lebih mengetahui kehidupan yang akan datang ya. Kita sudah siap dan kita tidak takut lagi karena kita sudah dipersiapkan. Kita percaya pasti ada kehidupan yang kekal yang bahagia. Nah, nanti itu bersama Bapak Endi Raharja. PDKK malam hari Kamis tanggal 16 April jam 19.30 di tempat ini juga dengan tema bangkit dari kebiasaan buruk. Nah ini beda, bangkit dari kebiasaan buruk bersama Josh Angelo Ganda. Bersama dengan Selo ya ini ya. Jadi Bapak, Oma, Opa, Bapak Ibu yang mau hadir bisa Kamis malam tanggal 16 April. Adakah yang baru pertama kali hadir? Oma, Opa boleh bulan depan ngajak teman-temannya biar ada yang baru dan mereka juga bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di tempat ini. Jangan lupa ajak temannya ya Oma Opa ya, bulan depan ada yang baru. Terima kasih. Terima kasih Oma Opa sudah sabar menanti. Kita percaya waktu yang diberikan ini pasti banyak berkatnya buat kita ya. Amin. Karena kita tahu apa yang sudah Tuhan mau berikan buat kita. Kebangkitan Tuhan luar biasa. Demikian pengumuman untuk hari ini, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Yulia atas pengumumannya. Kita doa penutup dulu agar kita keluar dari sana. Tuhan Yesus selalu berserta kita. Like silakan doanya, doa penutup. Mari Bapak Ibu kita doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa pada hari ini. Terima kasih untuk firman pengajaran yang boleh kami dengar melalui Bapak Hari Karnadi. Ya Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh mengenal sungguh firman-Mu Tuhan yang Kau ajarkan pada hari ini. Kami boleh mengenal Engkau dengan lebih sungguh lagi, boleh mengetahui apa yang Kau kehendaki atas kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi lebih serupa dengan Yesus Putra-Mu, dan kami boleh mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan baik di sini di dunia maupun di surga kelak. Ya Tuhan, berkatilah Bapak Hari, berikanlah kepadanya rezeki, damai, sukacita dan juga kesehatan yang baik untuk Pak Hari dan keluarga, dan juga Kau lindungi dia dalam segala pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang. Kami mau melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu dan tuntunan-Mu agar dimanapun kami berada, kami selalu boleh menyenangkan hati-Mu dan Kau jaga kami sehingga kami boleh selamat kemanapun kami pergi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Cilike untuk doa penutupnya. Tuhan Yesus baik. Silakan. Yeay. Tiada berkesudahan kasih-Nya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
diberkati. Amin.